Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau satu kehidupan yang setia itu bisa menyulut pergerakan di satu generasi penuh? Hari ini kita bakal lihat kisah nyata tentang hal itu. Lewat kehidupan seorang tokoh bernama John Mott. Namanya mungkin nggak sefamiliar yang lain ya, tapi dampaknya itu masih terasa sampai sekarang. Kita akan bedah kisah ini dengan berangkat dari satu pertanyaan yang fundamental banget. Emangnya benar ya, satu orang aja dengan satu keputusan untuk taat bisa benar-benar mengubah dunia? Nah, pertanyaan ini yang bakal jadi pemandu kita. Jawabannya, seperti yang akan kita lihat, ternyata sederhana, tapi dalam banget. Dunia ini kan ternyata nggak selalu diubah sama orator-orator yang hebat, tapi justru sama orang-orang yang berani mengambil langkah ketaatan secara total. Dan John Mott adalah contoh hidup dari prinsip ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Semua gerakan besar itu pasti berawal dari satu percikan kecil. Nah, bagi John Mott, percikan itu adalah sebuah keputusan pribadi yang bisa dibilang menjungkir balik seluruh peta hidupnya. Coba deh bayangin, John Mott ini seorang pemuda yang brilian, karirnya udah terbentang luas di depannya. Tapi di sebuah persimpangan jalan, dia mendengar panggilan yang beda, sebuah panggilan spiritual. Dan dia bikin pilihan yang radikal banget, ninggalin itu semua dan mendedikasikan hidupnya untuk sebuah misi yang jauh lebih besar. Nah, yang luar biasa itu, prinsip yang dia pegang, yang ada di sini. Ini bukan sekedar slogan loh, ini benar-benar jadi kompas hidupnya. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar jika Kristus adalah Tuhannya. Prinsip inilah yang menavigasi setiap langkah dan keputusannya. Dan landasan dari kompas hidupnya itu akarnya kuat banget dari keyakinan ini, yang juga tertulis di Roma 12 ayat 1. Inilah fondasinya, sebuah komitmen personal yang total, yang jadi titik nol dari sebuah dampak yang luar biasa. Jadi, setelah fondasi ketaatan pribadinya kokoh, kemana Mott menyalurkan energinya? Nah, disinilah kita lihat kejeniusannya. Dia punya visi yang tajam banget untuk anak-anak muda. Ini sebuah terobosan pemikiran pada masanya. Banyak yang lihat anak muda itu sebagai gereja masa depan yang, ya, masih harus nunggu. Tapi Mott justru melihat mereka sebagai gereja masa kini. Penuh energi, penuh potensi, dan siap digerakkan sekarang juga. Jadi, dia nggak cuma menceramahi mereka, dia benar-benar memobilisasi mereka. Visi ini bukan cuma ide bagus loh, tapi berlandaskan sebuah keyakinan alkitabiah yang kuat. Ayat inilah yang jadi mandatnya buat memberdayakan anak muda, buat bilang ke mereka, usiamu itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Inilah yang mengubah mereka dari sekedar penonton, jadi pemain utama. Oke, dari ketaatan pribadi, lanjut ke visi untuk kaum muda. Nah, sekarang kita lihat gimana pengaruh Mott meluas secara eksponensial. Imannya itu nggak berhenti di batas kota atau negara. Visinya membentang ke seluruh dunia. Dan ini dia, kalimatnya yang paling terkenal, yang menggetarkan satu generasi, penginjilan dunia dalam generasi ini. Coba perhatiin deh, ini bukan cuma harapan atau slogan, ini adalah target yang terukur, sebuah tantangan berani yang menyulut api misi di seluruh belahan dunia. Terus, keberanian segede ini datang dari mana sih? Visi globalnya itu bersumber langsung dari perintah yang kita kenal sebagai amanat agung. Inilah mesin penggerak di balik setiap strateginya, di balik perjalanannya yang nggak kenal lelah melintasi benua untuk menggalang kesatuan. Jadi, poin krusialnya itu ini. John Mott mengajarkan sebuah iman yang menolak untuk dikurung. Iman yang menerobos sekat-sekat budaya, menembus batas-batas negara, dan yang paling penting, mendorong kita keluar dari zona nyaman. Sebuah iman yang berani jadi global. Sebuah dampak besar itu jarang banget kan yang cuma ledakan sesaat terus hilang. Mari kita lihat aspek berikutnya yang mungkin paling mengagumkan dari Mott. Daya tahan imannya. Ini bukan api yang nyala terang terus padam, tapi nyala yang konsisten selama puluhan tahun. Nah, inilah yang membedakannya. Dia terus bekerja, dekade demi dekade. Bukan buat cari popularitas, bukan buat cari jabatan atau kekuasaan. Motivasinya murni, kesetiaan pada panggilan. Bahkan di usia senjanya, semangat itu sama sekali nggak redup. Ini tanda kedewasaan iman yang sejati. Ayat ini kayaknya merangkum seluruh hidupnya dengan sempurna ya. Pada akhirnya yang terpenting itu kan bukan gimana kita memulai, tapi gimana kita menyelesaikan pertandingan. Kesetiaan jangka panjang adalah ujian akhir dari sebuah iman yang otentik. Oke, setelah melihat seluruh perjalanan hidup John Mott, dari keputusan pribadinya sampai kesetiaannya di usia senja, sekarang saatnya kita tarik semua ini ke dalam kehidupan kita. Apa relevansinya buat kita hari ini?
Ini dia intisarinya. Pelajaran terbesar dari kisah Maud itu bukan tentang jadi sehebat dia, bukan. Poin utamanya adalah ini, yang Tuhan cari itu bukanlah kemampuan kita yang sempurna, melainkan kesediaan kita yang total. Kontras ini menjelaskannya dengan tajam banget. Dunia ini kan akan selalu bertanya soal kapasitas kita. Seberapa besar kemampuanmu? Seberapa luas jaringanmu? Tapi, pertanyaan iman itu jauh lebih mendasar dan personal. Seberapa siap aku? Seberapa siap kita menyerahkan apa yang ada di tangan kita buat dipakai olehnya? Dan kita akan akhiri dengan seruan yang menggema sepanjang zaman ini. Pada akhirnya, semuanya kembali ke respons pribadi kita masing-masing. Kalimat yang diucapkan ribuan tahun lalu, tapi urgensinya terasa sampai detik ini. Pertanyaannya bukan lagi tentang John Mott. Pertanyaannya sekarang untuk kita. Bersediakah kita menjawab dengan cara yang sama? Ini aku, utuslah aku.